sebuah kerajaan, hiduplah seorang pemimpin yang bijaksana dan rendah hati, yang bernama Prabu Tapalgum. Ia memimpin kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu mempunyai 7 anak perempuan yang sangat cantik. Di antara 7 anak perempuannya, hanya Purbararang dan Purbasari yang belum menikah. Tetapi Purbararang sudah mempunyai tunangan yang bernama Indrajaya. Umurku sudah sangat tua. Apakah Purbararang pantas untuk menjadi pemimpin di kerajaan ini? Tetapi sikap buruknya membuatku khawatir. Menurutku Purbasari yang pantas untuk menjadi pemimpin kerajaan ini. Walaupun menurut adat tahta seharusnya diserahkan kepada putri tertua. Ya, menurutku pun begitu. Karena Purbasari memiliki sikap yang rendah hati dan bijaksana. Baiklah kalau begitu akan kupanggilkan pelayan. Pelayan, tolong panggilkan Purbasari dan Purbararang. Baik Ibunda Ratu, saya akan memanggilkan Tuan Putri. Ada apa Ayahanda dan Ibunda? Ayah sudah memutuskan siapa di antara kalian yang pantas untuk memimpin kerajaan Pasir Batang ini, yaitu Purbasari. Karena Purbasari memiliki sifat yang baik, bijaksana, dan rendah hati. Baiklah Ayahanda, aku akan menjalankan tugasku sebagai seorang ratu yang adil dan bijaksana kepada rakyat-rakyatku. Selamat Purbasari, kamu memang pantas menjadi pemimpin kerajaan ini. Benar kata ibundamu, kamu memang pantas. Kenapa bukan aku yang menjadi ratu? Padahal aku yang lebih pantas daripada Purbasari. Awas saja kau Purbasari. Aku akan membuatmu menderita dan pergi dari kerajaan Pasir Batang. Mengapa wajahmu muram sekali, Purbararang? Aku sangat kesal sekali. Mengapa ayah dan ibunda memilih Purbasari sebagai pemimpin kerajaan Pasir Batang? Harusnya aku yang menjadi pemimpin kerajaan Pasir Batang. Tenang saja, Purbararang. Aku akan membuat Purbasari tidak akan menjadi pemimpin. Apa yang kau lakukan terhadap saudariku? Kita akan ke tabib dan meminta ramuan supaya Purbasari mengidap penyakit kulit dan badannya berbau yang tidak sedap. Rencanaku bagus juga. Kita akan segera menikah dan akan menjadi raja dan ratu di kerajaan Pasir Batang. Iya, Purbararang, kita akan segera menikah secepatnya. Tapi saya membutuhkan ramuan yang bisa menyebabkan orang terkena penyakit kulit. Saya tidak bisa memberi ramuan ini kepada sembarang orang. Tapi saya sangat membutuhkannya. Saya akan memberikan koin emas sebanyak mungkin. Baiklah jika Anda membutuhkannya. Ayo cepat Purbararang, taruh racun itu ke dalam makanan Purbasari. Baiklah, aku akan melakukannya secepat mungkin. Pelayan, tolong antarkan makanan ini ke dalam kamar Purbasari. Baiklah, Tuan Putri, saya akan mengantarkan makanan ini. Terima kasih. Permisi, Tuan Putri. Iya, ada pergerangan pelayan. Nona Purbararang menyuruh saya untuk mengantarkan makanan ini untuk Tuan Putri. Terima kasih pelayan. Tapi mengapa Purbararang memberiku makanan ini padahal belum waktunya untuk jam makan siang bersama? Saya juga tidak tahu, Tuan Putri. Pelayan itu pun kembali bekerja setelah mengantarkan makanan untuk Purbasari. Tetapi Purbasari merasa bingung mengapa Purbararang bersikap baik kepadanya.
Keesokan harinya, Purbasari merasa badannya gatal-gatal, juga muncul bintik-bintik merah, dan badannya sangat bau busuk. Ada apa dengan badanku ini? Pelayan! Pelayan! Ada apa dengan Tuan Putri? Mengapa badan Tuan Putri muncul bintik-bintik? Aku pun tidak tahu mengapa badanku seperti ini dan muncul bintik-bintik merah dan badanku sangat bau busuk. Saya akan memanggilkan tabib kerajaan Tuan Putri. Baiklah, panggil ayahanda dan ibunda segera. Baik Tuan Putri. Tabib, mengapa tubuhku seperti ini? Muncul bintik-bintik merah. Sepertinya Tuan Putri mengidap penyakit kulit. Apakah bisa disembuhkan secepatnya? Tidak bisa yang mulia raja, karena penyakit seperti ini belum ada obatnya sampai saat ini. Tetapi bagaimana, tabib? Kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa menunggu keajaiban. Jaya, sepertinya Ramang itu berhasil membuat Purbasari menderita. Dan aku akan menghasut ayahanda dan ibunda untuk mengusir Purbasari dari kerajaan ini. Bagus Purbararang, cepat atau lambat kita akan menguasai kerajaan ini dan membuat ia menderita. Ya, kita akan menikah dan akan menjadi pemimpin kerajaan ini. Ayah dan ibunda, aku sudah mendengar ada berita buruk di kerajaan ini. Iya benar, saudarimu Purbasari terkena penyakit kulit. Apakah ada obatnya? Belum menemukan, tadi pun masih menemukan obatnya. Tapi ayah, penyakit kulit itu menular. Sebaiknya Purbasari dikeluarkan dari kerajaan ini. Bagaimana mungkin putriku harus tinggal di luar sana? Ayah dan ibunda, penyakit kulit itu menular. Aku khawatir jika masyarakat tertular. Aku dengar-dengar penyakit kulit itu karena tidak mematuhi adat dan istiadat, sehingga ia terkena kutukan. Apakah yang kau katakan itu benar Purbararang? Benar ayah, sebelumnya rakyat sudah ada yang pernah terkena kutukan seperti ini. Baiklah, ayah akan menempatkan Purbasari di tengah hutan. Apakah itu aman untuknya? Tenang saja Purbararang, ayah akan menempatkan gubuk dan 2 pelayan untuk menjaga dia. Aku khawatir kepadanya. Tenang saja, sudah ayah atur semuanya. Baiklah ayahanda. Semua itu dilakukan untuk semata-mata agar penyakit yang diderita Purbasari tidak menular. Keputusan Sang Prabu adalah keputusan yang sudah benar. Nah, ayah akan menempatkan kamu di gubuk di tengah hutan agar kamu lepas pulih. Baiklah ya, jika itu keputusan yang terbaik ayah, aku akan segera pergi ke tengah hutan dengan pelayan untuk melindungi kebaikan sampai secepatnya. Purbasari pun pergi ke tengah hutan dan diantar oleh pelayan. Gubuk pun sudah dibuat sesuai utusan Prabu Tapagung. Gubuk tersebut dibuat oleh Tuan Prabu Tapagung untuk Tuan Putri. Saya atau pelayan lainnya akan mengantarkan makanan dan minuman jika persediaan Tuan Putri. Terima kasih pelayan telah mengantarkanku. Rasanya sunyi dan sepi sekali tinggal di tengah hutan. Aku akan berusaha menerima keadaan yang saat ini aku jalani demi kebaikan kerajaan Pasir Batang. Di pagi hari, Purbasari mulai beradaptasi dan bermain dengan hewan-hewan di sekitar hutan. Tetapi saat dia bermain dengan hewan-hewan, Purbasari melihat ada monyet yang bisa berbicara. Dan Purbasari merasa takut. Lalu ia segera masuk ke gubuk. Ya ampun, mengapa ada lutung di situ? Mengapa ada manusia berani ke hutan ini? Hei, tunggu. Mengapa kamu bisa berbicara? Apakah kau siluman? Aku sebenarnya manusia, aku dikutuk karena telah melanggar aturan. Sedangkan kamu, ada apa dengan kulitmu? Aku pun tidak tahu mengapa dengan kulitku. Maafkan aku telah berprasangka buruk denganmu. Iya, aku maafkan. Namamu siapa? Dan kau sepertinya dari keluarga kerajaan. Namaku Purbasari, aku berasal dari kerajaan Pasir Batang. Aku seorang putri dari ayahanda Prabu Tapagung. Namaku Sanghyang Gurumida. Aku berasal dari keluarga kerajaan Suku Mandala. Setelah mengobrol cukup lama, hari pun menjelang malam. Sepertinya sudah menjelang malam, aku akan segera kembali ke gubuk. Besok kita akan bermain dan mengobrol lagi. Baiklah Purbasari, besok ayah ingin ku sampaikan kepadamu. Sepertinya besok kamu akan senang mendengarnya. Sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa. Sanghyeong, berada di mana kau?
Sanghyang, mengapa kau berada di sini? Bajak kecil ini mengandung obat penyakit kulitmu. Aku semalam saat bulan purnama kemarin, aku bersemedi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit kulitmu. Terima kasih Sanghyang, semoga kebaikanmu dibalas oleh Tuhan. Sama-sama Purbasari, aku akan menyiramkan air penyakit kulitmu ini. Baiklah, terima kasih. Wah, airnya segar sekali, Sanghyang. Keesokan harinya, Purbasari terkejut karena penyakit kulit itu sembuh seketika. Sanghyang, lihatlah kulitku sudah mulai membaik, ini berkat dirimu. Mari kita berbicara di luar saja. Ayo ikut denganku, Tutong. Baiklah Purbasari. Tuan Putri berbicara dengan siapa? Tuan Putri, kami diperintahkan Raja untuk memastikan Tuan Putri. Aku lupa memberitahu kalian, ini adalah sahabatku bernama Sanghyang Gurumida, dan ia dikutuk menjadi lutuk. Sepertinya Tuan Putri sudah lekas sembuh dari penyakit kulit itu. Maukah Tuan Putri kembali ke kerajaan Pasir Batang? Raja dan Ratu sudah menunggu. Jika aku kembali ke kerajaan Pasir Batang, maka ia harus ikut denganku. Baiklah, tetapi apakah boleh dengan Raja membawa Lutung itu ke kerajaan? Aku akan mengatakan kepada Ayahanda. Kasih bang. Akhirnya anakku sudah kembali. Kenapa kamu membawa lutung itu? Dia terkena kutukan menjadi lutung, namanya ialah Sanghyang Gurumida. Baiklah anakku, terima kasih Sanghyang. Aku akan membalas kebaikanmu dengan menyembuhkan kutukanmu. Terima kasih Bunda Ratu. Raja dan Ratu, ada tabib yang ingin bertemu dengan kalian. Panggil dia ke sini. Ada urusan apa denganku? Baiklah Raja. Tuan Raja dan Ratu, ada yang ingin saya sampaikan. Iya sebenarnya itu tahu tidak pernah diulang yang lalu. Mengapa dia kesini? Tidak tahu mengapa. Purbararang dan Indrajaya 2 bulan lalu membeli ramuan yang efeknya sangat buruk. Sepertinya ramuan itu sudah diminum oleh Purbasari. Saya sangat merasa bersalah, maafkan saya yang mulia. Apakah benar yang dikatakan tabib itu Purbararang? Benar Ayahanda, maafkan kami hilang. Aku hanya ingin menjadi ratu. Aku iri kepada Purbasari. Kalian akan mendapatkan hukuman. Kalian akan dipenjara selama seumur hidup. Mohon kami yang mulia. Melepaskan kutukanmu Sanghyang Gurumida. Sanghyang Gurumida pun berubah menjadi pria yang tampan, dan semua orang pun terkejut. Akhirnya kau telah terbebas dari kutukan. Sepertinya yang membebaskan kutukan kalian berdua adalah cinta yang sejati. Saya restukan hubungan kalian berdua seumur hidup. Apa yang dikatakan Ayahanda itu benar. Ibunda pun merestui hubungan kalian dan kalian akan meneruskan tahta kerajaan Pasir Batang. Mereka pun akhirnya menikah dan menjadi penerus kerajaan Pasir Batang.